Hai guys, welcome back to my channel. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, ya ampun. Udah sekitar 4 bulanan aku baru ngonten lagi. Masya Allah. 4 bulan itu aku off karena aku fokus sekali yang namanya skripsi guys. Jadi kemarin aku fokus skripsi selama ya kurang lebih 4 bulan lah ya. Iya, karena aku nggak mau gimana ya, aku nggak mau sia-sia gitu, aku mau selesai tepat waktu. Jadi aku memilih untuk melanjutkan skripsi aku dulu ya beb, sama 4 bulan itu. Dan alhamdulillah aku sekarang udah lulus ya beb ya. Jadi aku lagi mencari pekerjaan ya beb. Buat kalian semua yang bisa ngerekomendasiin pekerjaan buat aku, ya just langsung aja kalian chat aku, soalnya aku lagi butuh pekerjaan. Ya mohon maaf tadi ada mama saya, karena gimana tadi sampai mana ya, oh iya, karena aku lagi butuh banget pekerjaan. Kenapa butuh pekerjaan padahal udah punya ini? Pada banyak yang bilang gitu ya. Nih guys, aku usaha yang di rumah ini sekarang buket bunga sama jualan kerudung baju itu buat sampingan aku maunya pekerjaan yang tetap. Jadi aku mau nyari pekerjaan yang tetap, ini bisa dijadikan sampingan guys, karena nggak tiap hari juga kan ada yang beli buket. Nah aku pengen punya pekerjaan yang tetap, karena untuk jualan kerudung sama jualan buket ini nggak setiap hari. Astagfirullah. Buat kalian semua yang bisa merekomendasikan pekerjaan kepada saya lulusan UBP, lulusan akuntansi ya, jurusan akuntansi. Jadi buat kalian semua yang punya loker mungkin ya bisa bagi-bagi kepada saya ya. Gak apa-apa lah, kerja apa aja, yang penting aku punya pekerjaan tetap dulu. Aku pengen masuk perusahaan dulu gitu guys. Di sini aku mau sharing guys, sharing tentang gimana ada, kalau ada panggilan PT terus nggak keangkat gitu guys, gimana caranya, gimana, aku juga bingung. Aku juga nggak mungkin telepon balik. Astagfirullah, ada motor bentar, aku juga nggak mungkin telepon balik ya, karena biasanya pakai nomor kantor itu nggak bisa ditelepon balik. Dan ya itu aku sudah mengalaminya. Aku mencoba menelpon balik, cuman ya emang nggak bisa ditelepon balik ya. Di awalnya aku melamar ke suatu perusahaan yang ya kalau saya sebutin namanya tuh kalian nggak tahu. Jadi semua orang kayaknya pasti tahu deh, pasti tahu perusahaan itu. Soalnya perusahaan itu juga bukan satu ya, ada beberapa. Di Kerawang aja udah ada beberapa gitu perusahaan itu tuh. Jadi kalau aku sebutin perusahaannya kalian pasti tahu. Pokoknya ya aku ngelamar di perusahaan itu tuh lewat kakak aku ngasih loker gitu, nggak tahu dapat dari mana ya. Nah aku coba itu tuh bagiannya untuk operator produksi ya. Tapi ya udah sih, aku coba dulu karena aku nggak mau pilih-pilih dulu ya. Astagfirullah ya, ucing guys. Nah aku nggak mau pilih-pilih dulu posisi atau jabatan ya. Jadi aku mau coba apply aja ke semua perusahaan apapun itu posisinya. Aku apply, dan yang pertama kali itu ada di suatu perusahaan jual beli handphone. Nanti aku review juga ya di video selanjutnya. Nah itu yang pertama. Nah yang ini yang kedua nih, di perusahaan aku emang naruh harapan banget sih ke perusahaan ini, karena lumayan lah ya, perusahaannya gede banget sih menurut aku pengen banget masuk situ. But ya aku udah coba ngirim lamaran gitu ya, dan alhamdulillah banget ya aku dapat panggilan guys. Dan aku dapat panggilan buat tes. Dan aku nggak tahu ya, itu pertama kalinya aku ngerasain, enggak pertama, berarti kedua kalinya aku ngerasain tes gitu guys. Yang pertama sih enggak, yang waktu di pusat jual beli handphone itu nggak terlalu berat lah ya untuk tesnya gitu ya, dan cuma dua sesi aja. Dan ini ada 4 sesi guys. Jadi di perusahaan ini aku tes tuh langsung 4 sesi, dan itu tesnya emang online sih, emang online. Tapi kenapa bego banget aku nggak bisa ya sampai nggak ke attempt quiz gitu, nggak dipinisin gitu, sampai nggak finish aku ngerjainnya, karena ada 2 soal lagi mungkin ya, atau berapa soal lagi yang terjawab, karena waktunya emang mepet banget, waktunya sedikit banget guys. 4 sesi itu, yang pertama soal yang biasa aja lah ya, kayak anonim, sinonim, antonim ya, kayak gitulah. Bukan sinonim antonim sih, kayak soal cerita gitu, cuman ya bisa lah kalau kayak gitu. Nah yang kedua itu mungkin gara-gara aku ngisi accounting di pas apa tuh yang namanya pertama gitu kan, kalau mau
masuk ke Google Form itu harus ngisi dulu nama atau apa-apa. Nah, aku ngisi pendidikan terakhirnya itu akunting. So, itu yang di sesi kedua full akunting semua pertanyaannya. Ya, aku kira sama kayak yang kemarin ya. Kemarin kan aku cuma matematika dasar doang, cuma ada 5 soal lagi ya. Enak banget itu di situ tesnya, enak, gampang pokoknya. Dan tes kepribadian ya. Ada 2 kali itu tes, apalagi satu yang nggak tahu ya. Nah, aku cuma aku nggak ngapalin, aku terlalu pede mungkin ya, jadi ya udah sih, oh mungkin besok mah tes psikotes aja kali ya, ya paling kayak gitu aja, udah belagu ya, padahal gue nggak tahu tes awal tuh kayak gimana, cuman ya udah sih, aku percayakan pada Tuhan semuanya ya, jadi ya mengalir aja gitu ya, nanti juga aku bisa. Ya udah, jadi aku di kedua itu, di sesi kedua yang hitungan full matematika sama akunting itu ngerasa astaga, gue bakal gagal nggak ya di sini, soalnya aduh ya ampun, nggak tahu ya itu penempatannya buat staff atau apa, kayak suara kunti, tapi siang masa ada kunti. Nah, tapi ya soalnya kayak gitu kemarin tuh sebagai operator produksi, karena emang di lowongannya itu tertulis operator produksi. So ya udahlah, aku kayak tes AMI apa, tes warteg kayak gitulah ya, ngapalinnya gitu ya, kayak gitu. Ternyata kan isinya malah akunting. Ya sebenarnya gue anak akunting harusnya bisa ya, cuman gara-gara aku nggak ngapalin akunting itu, jadi aduh ya Allah gimana ya gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, jalani aja dulu. Dan akhirnya saya tidak terpiniskan, tapi mungkin kayaknya jawabannya masuk ya ke sana, cuman emang aku belum selesai gitu ya di tes kedua itu. Tes ketiga keempat berarti 1, 3, 4 itu aman lah ya, aku udah keisi semua, cuman ada di kendala di nomor tes kedua aja tuh. Sesi 2 itu aku ada kendala guys, alhamdulillah banget ya. uh, aku kira aku nggak akan lolos ya, ternyata aku ada panggilan dari PT itu guys. Tapi ada tapinya banget nih guys, tapi aku nggak keangkat telepon dari PT itu. Gila gak sih, aku itu 3 hari 3 malam nangis guys. Soalnya aku tuh menaruh harapan banget sama PT itu, tapi kenapa panggilan itu datang ketika aku sedang mandi ya guys. Aku tuh emang kalau mandi nggak pernah bawa handphone ya, karena ya buat apa gitu ya. Terus orang lain mah ya lagi boker juga bawa HP sambil main game, kalau aku nggak bisa, HP ya ditaruh di di kamar lah gitu ya. Terus ya aku biarin aja, karena ya gimana sih, nggak keangkat gitu ya beb. Dan aku nggak tahu kalau itu tuh dari PT itu ya guys, karena ya orang keangkat, dan aku kan udah biasa dihack gitu ya nomornya, jadi ada panggilan masuk tuh banyak banget dari nomor-nomor yang nggak dikenal. Dan ya udahlah, ini nomor siapa sih lagian gitu ya, kalau dia penting mah dia nge-WA aku, biasanya mikirnya gitu ya. Ternyata astaga itu panggilan dari PT guys, dari perusahaan. Kalau gitu jadi nyesel mandi gue, sebel banget gue. Buat kalian semua yang sedang melamar pekerjaan, kalian harus banget ya namanya ngaktifin suara gitu beb, jangan di silent, pokoknya HP itu jangan di silent. Dan kalau kalian kemana-mana bawa aja dah, boker juga bawa, pokoknya kalau kalian mau ngapa-ngapain itu bawa HP. Aku mau ngingetin, sayang banget kalau udah kayak gini beb, nyesel seumur hidup beb. Gila sih, aku 3 hari 3 malam itu, katanya kan kata kakak aku kalau nggak keangkat tunggu 1 jam lagi, mungkin 1 jam lagi dia nelfon balik, mungkin atau 1 hari lagi dia nelfon balik. Ternyata ya mungkin emang peraturan perusahaan beda-beda ya, jadi dia nggak ada telepon balik ke aku, dan aku juga nggak bisa telepon balik dia. Aku juga bingung, aku udah coba nge-email ke dia juga, ya udah sih email, cuman ya nggak ada balasan. Mungkin ya emang peraturan perusahaannya, sekali nggak diangkat ya udah gugur. Nah, buat kalian semua yang mau solusi biar si telepon dari perusahaan itu kita keangkat sama kita, dan kita tahu bahwa itu tuh dari perusahaan ini, dari perusahaan itu, kalian wajib banget download yang namanya Truecaller. Jadi Truecaller itu memberikan banyak sekali manfaat ya kepada kita para pencari kerja, karena di Truecaller itu kalau ada panggilan masuk itu langsung ada nama perusahaannya. Seperti contoh kamu di Yamaha ya, di perusahaan Yamaha nih ngelamar nih, terus kamu dapat panggilan nih dari perusahaan itu,
Nah itu langsung ada namanya guys, walaupun itu nomor kita nggak tahu ya itu nomor siapa, nggak ada namanya juga kan biasanya kalau nomor baru, apalagi nomor kantor tuh nggak ada namanya kan biasanya ya, tapi ada juga sih yang ada namanya. Nah kalau nggak ada namanya, terus kita bingung, aduh angkat gak ya, takutnya penipu lah, takutnya itulah. Nah itu gunanya Truecaller, jadi itu langsung ada namanya guys. Jadi kalau dari PT Yamaha ya langsung ada PT Yamaha, kalau dari PT Honda langsung ada namanya PT Honda. Dan untuk kalian semua yang selalu dihack kayak aku juga, ini berarti banget guys. Jadi kalaupun ada yang hack nih, seandainya si Andre nge-hack kita, si Andre nge-spam telepon kita, dia nge-spam chat kita, tapi pakai nomor yang nggak kita save gitu sebagai si Andre itu, soalnya kita punya nomor Andre tapi ini siapa ya gitu ya. Nah kalaupun itu si Andre pakai nomor baru, itu langsung ada guys di Truecaller. Itu ajaib banget pokoknya, jadi langsung ada nama Andre walaupun kita nggak nge-save dan kita nggak tahu ini nomor siapa, jadi itu langsung ada guys. Jadi itulah kegunaan Truecaller. Jadi buat kalian yang belum download, langsung aja download guys, itu gratis ya beb. Jadi kalian cukup download aja langsung dapat aplikasi itu. Mantap sih guys. Dan juga yang sering banget ya ada yang telepon minta pulsa. Nah ini mama, nah ini papa lagi di kantor polisi atau lagi apa ya. Nah ini berguna banget sih asli ya. Jadi nanti langsung ada tuh, langsung keluar kalau emang dia penipu, itu langsung ada namanya loh, penipu. Emang langsung ada namanya gitu, secanggih itu kan, langsung warnanya juga merah, spam, bisa blokir otomatis juga. Jadi aduh itu aplikasi sangat berguna banget ya bagi pencari kerja maupun bagi orang-orang yang sering dihack sama yang ya kayak gitu lah. Kayak aku tuh Instagram kan, kalian cek aja namanya Marisa, semua Instagram tuh foto aku, punya aku semua itu, tapi kena hack semua, nggak tahu. Facebook aku juga sama, jadi aku teh gonta-ganti wae Facebook ayeuna teh, soalnya di hack wae. Aku mah nggak punya masalah ya sama siapapun, nggak punya masalah, nggak pernah bikin masalah, cuman ya nggak tahu ada orang yang nggak suka mungkin ya sama aku, jadi ya aku di hack terus. Dan aku sekarang udah punya solusinya, jadi buat kalian semua harus banget download Truecaller karena ya sangat berguna banget guys. Jadi kita nggak akan ngediemin kalau emang ada panggilan dari PT, jadi langsung ada namanya. Jadi aku nggak akan mengulangi kesalahan yang kemarin lagi. Sekarang aku mau bawa handphone kemana-mana, pokoknya aku mau bawa, dan aku udah download Truecaller, jadi biar langsung ada namanya gitu. Kalau dari perusahaan apa langsung ada, kalau dari teman aku yang lagi ngejailin aku langsung ada namanya guys. Jadi itu aplikasi sangat berguna banget. Jadi yuk buruan buat kalian semua yang belum download, segera download, astagfirullahaladzim. Jadi ya langsung aja guys, buruan banget, kalian mesti banget download. Yang belum download sih kebangetan banget ya, hidupnya gimana sih ya Allah. Ada aplikasi yang bagus itu tapi belum di download. Jadi buat kalian semua mesti banget download ya beb, download aplikasi Truecaller sekarang juga. Kalau buat kalian yang belum tahu ngegunainnya itu gimana, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya beb ya, gimana cara ngetahuin kalau ini punya siapa gitu. Kalian bisa banget langsung komen di kolom komentar di bawah ini, gimana cara taunya kalau lewat WA. Kalau lewat telepon kan emang langsung ada ya, kalau telepon biasa langsung ada nih. Nah kalau lewat WA gimana, sementara pas dicek di WA itu kadang namanya suka titik doang, atau suka ada garis kayak gitu doang, atau emoticon senyum doang, gimana. Nah kalau untuk di chat di WA, kalian bisa langsung klik nomornya itu, terus ada ke bawah gitulah ya, ada nomornya. Nah nanti nomor di bawahnya itu ada nomor paling bawah kan ya di WA, disalin. Nah itu langsung ketahuan guys, baru kita salin doang aja udah ketahuan, udah ada namanya. Seandainya si Andre tadi, berarti langsung ada namanya, Andre apa gitu ya, langsung ada namanya. Nah beda lagi sama HP yang lain, soalnya HP-nya beda-beda sih beb, ada yang bisa langsung otomatis kayak gitu, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak otomatis itu, jadi kita salin nomor yang di WA tadi, salin, terus kalian masuk ke Truecaller, terus nanti langsung masuk tuh langsung ada salin ke papan klip apa salin nomor ya. Nah kalian langsung aja okehin. Nah itu udah nomor yang tadi kalian salin itu loh, yang kalian cari itu nomor yang kalian cari, langsung klik, langsung nanti ada namanya, ada tagnya. Mereka nyimpen nomor ini teh namanya siapa, seandainya wah si ini teh di save sama orang penipu, di save sama orang tukang tipu, di save sama orang siapa. Nah gitu guys, berguna banget kan.
sumpah sih itu berguna banget buat aku, terutama buat all shop juga nih yang suka nipu-nipu nih, banyak banget kan orang yang nipu, orang yang PHP. Jadi buat kalian tuh ya Allah, all shop tuh berguna banget gitu buat all shop. Jadi kalau ada customer yang mencurigakan ya, kalian langsung cek aja, langsung salin nomornya, salin ke Truecaller, langsung nanti ada tagarnya mereka pada nyimpannya apa. Seandainya kalau aku ya berarti tukang buket, tukang lamaran, cari aja ke nomor aku, salin nomor aku, masukin ke Truecaller, nanti ada tagarnya, aku tukang buket, tukang lamaran, Marisa TV, Marisa UBP, pasti itu yang keluar ya, namanya pasti nama-nama aku tuh yang itu, nggak ada nama penipu, alhamdulillah. Soalnya aku nggak pernah nipu sama kalian, aku mau yang jujur-jujur aja ya beb ya. Oke, daripada terlalu jauh ya, kita akhiri saja, cukup sampai di sini. Ini sebenarnya bingung ya, aku mau ngejelasin apa sih di vlog kali ini, aku juga nggak tahu. Pokoknya kalian semua harus banget download Truecaller ya, buat pencari kerja ataupun pengguna all shop, penjual all shop, harus banget download Truecaller. Oke, segitu aja ya vlog aku kali ini. Ini berarti aku ceritain yang pengalaman kedua aku ya di perusahaan, ngelamar perusahaan kedua. Ini aku mau kayaknya pengen bikin vlog terus deh tiap aku ngelamar. Jadi pengen jadi kenang-kenangan gitu, kalau aku udah tua nanti aku bisa ngelihat, oh aku dulu di sini, oh aku dulu gini, oh aku dulu gitu. Ya udah ya, nggak apa-apa lah ya menuhin YouTube aku, nggak apa-apa, menuhin channel aku, nggak ditonton juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini buat nanti aku tonton lagi guys. Jadi ini adalah pengalaman kedua ya, harusnya sih pengalaman pertama dulu, cuman pengalaman pertama kayaknya masih berlanjut deh ya, belum selesai gitu. Mungkin nanti aja kalau aku udah dumuk gitu ya, keterima atau enggaknya. Nah kalau di pengalaman kedua ini di perusahaan ini kayaknya aku gak keterima deh, soalnya yang nggak ada panggilan lagi dari PT-nya, aku juga nggak bisa telepon balik lagi kan. Jadi yaudah aku bikinin vlog. Nah nanti untuk yang di perusahaan handphone itu ya, semoga aku keterima. Tadi udah interview kedua, berarti tadi udah interview kedua. Doain aja supaya aku dapat kerjaan yang tetap ya beb ya, doain banget. Aku minta doanya dari kalian semua. Terima kasih banyak ya udah nonton terus YouTube aku. Ya Allah, padahal aku tinggalin 3-4 bulan ya, tapi alhamdulillah subscribernya naik, alhamdulillah. Terima kasih juga yang udah nonton, yang udah bantu komen. Terima kasih banyak ya buat kalian, makasih buat supportnya, I love you all. Pokoknya aku sayang banget sama kalian semua. Aku senang banget kalian udah dukung aku, kalian support aku. Makasih banyak ya, dadah.